Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah organisasi masyarakat Ibu Lulu Yuliani MPD, izinkan saya di sini Luki Amani selaku moderator dari kelompok 2 untuk memimpin jalannya presentasi mengenai tentang lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan keterampilan usaha masyarakat. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 2. Yang pertama ada Vindra Nurul Fariha, yang kedua ada Ilma Hoirumah, yang ketiga ada Sali Herdiani, yang keempat ada saya sendiri, dan juga yang terakhir ada Aditya. Mungkin tak perlu lama lagi, silakan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini ternyata saya menjadi pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh suatu individu atau kelompok yang secara sukarela ingin berkontribusi untuk masyarakat dan melayani masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan apapun dalam setiap kegiatannya. Menurut Budi Setyono, LSM merupakan lembaga atau organisasi non-partisan yang berbasis pada gerakan moral atau moral force yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintah maupun swasta atau private sector, sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. Lembaga swadaya masyarakat ini disingkat menjadi LSM, yang dimana ini disebut juga di Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah atau ORNOP, dimana dalam sebuah internasional lembaga ini juga biasa disebut sebagai non-government organization atau NGO. Oleh karena itu, pada laporan PBB pada tahun 1998 menyatakan bahwa 29.000 NGO internasional yang kebanyakan dibentuk sejak 30 tahun lalu. Maka dari itu, adanya keberadaan LSM ini menjadi sebuah sejarah atau adanya latar belakang sendiri pada sebuah bentuk lembaga. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang peran dan tujuan pada lembaga swadaya masyarakat. Nah, sebuah lembaga swadaya masyarakat ini tentunya akan memiliki peran dan tujuan di mana menjadi sangat penting akan sebuah pencapaian dalam pengembangan usaha masyarakat. Nah, diantaranya di sini peran dan tujuan pada lembaga swadaya masyarakat ini yaitu yang pertama, peran sebagai badan pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan hendak diterapkan dalam membangun pada kepentingan publik. Artinya di sini bahwa lembaga swadaya masyarakat ini harus melaporkan sebuah kegiatan-kegiatannya yang dimana dalam pembangunannya itu adanya perlu dukungan dari masyarakat agar nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang dicapai dan mensejahterakan masyarakat. Nah, adanya pendukung pada pembangunan dengan cara mengedukasikan masyarakat agar nantinya merubah suatu kebiasaan masyarakat yang buruk menjadi lebih baik. Nah, pada pemerintah di sini sebagai pelaksana pembangunan menjadi suatu peran saat ini. Akan tetapi pemerintah juga tidak terlepas dari dunia perpolitikan yang dimana pembangunan akan menjadi terhambat dan banyak oknum-oknum yang bermain dengan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan lembaga swadaya masyarakat ini tujuannya untuk mereferentasi dari suara masyarakat dalam selain partai politik. Nah, hal ini juga dikatakan oleh Bastian tahun 2007 bahwa lembaga swadaya masyarakat ini dapat berperan sebagai mediator atau penjabatannya adanya jarak antara masyarakat dengan struktur negara. Nah, selanjutnya tentang tujuan lembaga swadaya masyarakat, di mana lembaga swadaya masyarakat ini bertujuan sebagai kreator pengetahuan, yang artinya bahwa nantinya
melakukan sebuah riset atau analisis yang nantinya hasilnya untuk memperkuat atau mengkritis kebijakan yang ada. Nah, hasil riset tersebut nantinya menjadi suatu kepentingan pemerintah. Nah, selain itu juga lembaga swadaya masyarakat bertujuan sebagai adanya rasa tanggung jawab terhadap para penyelenggara dan dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak lagi sewenang-wenangnya dalam bertindak gitu. Nah, mungkin seperti itu pemaparan materi dari saya. Terima kasih. LSM merupakan suatu lembaga non-pemerintah, namun keberadaannya sudah diakui oleh pemerintah untuk membantu perlindungan terhadap masyarakat. Nah, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa ayat pertama, pemerintah mengakui LSM yang memenuhi syarat, yakni terdaftar pada pemerintah kota ataupun kabupaten. Nah, pendaftaran tersebut merupakan suatu pencatatan bukan sebagai jaminan. Lalu ada pasal 2, ada ayat 2 yang menyebutkan bahwa LSM yang dimaksud dalam ayat pertama dapat melakukan kegiatan perlindungan terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Lalu ada pasal yang ketiga yaitu tata cara pendaftaran LSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan keputusan menteri. Sebagaimana peraturan pemerintah yang tadi telah disebutkan, lalu apa sih tugas serta fungsi dari LSM? Nah, tugas serta fungsi dari LSM yang pertama yaitu ada menyebarkan informasi tentang perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu yang kedua ada memberikan nasihat kepada masyarakat yang memerlukannya. Yang ketiga ada LSM bekerja sama dengan suatu instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Nah, yang keempat ada membantu masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Lalu, termasuknya itu ada keluhan, terus pengaduan, dan LSM juga bisa memberikan saran ataupun kritik terhadap masyarakat. Nah, yang kelima, ada melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen masyarakat. Nah, tugas serta fungsi dari LSM ini dilaksanakan dengan mengikuti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut LSM bekerja sama dengan pemerintah sehingga dapat menghasilkan suatu pengawasan berupa bahan masukan kepada penegak hukum dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran konsumen di luar pengadilan dan di dalam pengadilan itu sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Aku Aditya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang pendekatan LSM. Kalau berdasarkan Prijono Omi 1996, dia menyatakan ketika melihat masa lalu berdasarkan masuk ke dalam perspektif historis, poin-poin penting mengenai pendekatan yang selalu digunakan dalam konteks pengembangan masyarakat oleh lembaga atau suatu organisasi kemasyarakatan, katanya bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 jenis pendekatan. Yang pertama ada the welfare approach, yang kedua ada the development approach, kemudian ada the empowerment approach. Development approach, welfare approach. Tadi yang pertama welfare approach, development approach, kemudian empowerment approach. Apa itu the welfare approach? Pendekatan sejenis dengan melakukan gerakan strategis dengan memperhatikan keadaan sosial dan isu sosial terkini tentang fenomena sosial kemanusiaan, atau misalkan orang-orang yang terkena dampak bencana alam,
dengan memberikan uluran tangan berupa penyediaan pasokan bahan pangan, konsumsi ke daerah-daerah dan orang-orang yang terkena dampak bencana, menyediakan pelayanan kesehatan, menyelenggarakan semacam pendidikan, pelatihan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Dan kegiatan pendekatan ini lebih digunakan oleh LSM yang memang berkarakter keagamaan gitu. Kemudian yang kedua, the development approach. Sebagaimana namanya, development, perkembangan, pembangunan maksudnya. Sebagaimana namanya, the development approach ini, mereka pada satu fokus pada satu titik tentang menuju pendekatan agar meningkatkan kemampuan supaya masyarakat lebih berswadaya dengan program pengembangan pembangunan. Fokusnya kepada pembangunan lewat beragam kegiatan pelatihan, pendidikan kepada tenaga-tenaga NGO atau non-government organization dan pemerintah yang berkecimpung bidang pengembangan masyarakat. Misalkan maksudnya yang dilatih itu adalah tenaga kerja NGO dan tenaga pemerintah juga di divisi pengembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada the empowerment approach. Empowerment approach ini pergerakan pendekatan dengan satu pandangan atau berperspektif bahwasanya kemiskinan sebagai akibat proses politik serta berusaha menghadirkan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dapat menggeser, menekan, mengurangi titik ketidakberdayaan mereka agar rakyat, dalam bahasan Clark, dia bilang bahwa agar rakyat ini punya kemampuan dan menempati posisi tawar-menawar sehingga menjadi pelaku aktif dalam pembangunan penyelenggaraan bernegara. Pendekatan pemberdayaan rakyat bertujuan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap otoritas yang memiliki kontrol di banyak sektor bidang kehidupan. Tentunya langkah yang perlu diambil dengan membela hak rakyat yang bisa saja sewaktu-waktu direbut dengan secara paksa oleh otoritas yang punya kepentingan pribadi, berbicara dalam aktivitas pengembangan masyarakat nih. Para aktivis sosial perlu punya perhatian terhadap ketiga pendekatan tadi. Kenapa? Menjadi perhatian yang begitu krusial karena hadirnya LSM menjadi instrumen yang memiliki kemampuan menghimpun massa, terus serta perannya sebagai garda terdepan berpartisipasi, membantu pemerintahan dalam menjaga membela rakyat, kemudian membantu mengembangkan taraf hidup. Mereka tentu lembaga non-profit ini adalah satu gerakan program menghidupkan rasa, menurut aku, menghidupkan rasa nilai sosial, kemanusiaan, dan perhatian terhadap manusia-manusia lain. Artinya manusia-manusia yang telah punya kekuatan, mereka yang sudah punya daya, kemudian memberdayakan orang lain, memanusiakan manusia lainnya kalau bahasa kita. Perhatian terhadap manusia lain. Jadi mengenai masyarakat lapis bawah dan pinggiran yang memang mereka itu sangat perlu diberdayakan lah, ketika kita tahu sendiri ya. Karena apa? Mereka perlu diberdayakan, didukung, karena mereka masih kurang dalam keswadayaan, keterampilan, kecakapan, kemudian bagaimana bersikap, partisipasinya, sikap apa yang harus dihidangkan, sikap apa yang harus dihadirkan, sikap kritis bagaimana terhadap kebijakan. Apakah ini mengganggu environment, lingkungan kita, dan kemudian sistem komunikasi personal bagaimana gitu. Tentunya wawasan mereka sebagai orang-orang yang memang kurang gitu dalam pendidikan. Ya intinya rendahnya taraf hidup.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Lanjut kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang strategi lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan usaha masyarakat. Keterampilan sendiri menurut Gordon adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Lalu menurut Nadler, keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari keterampilan. Menurut Robbins tahun 2018, keterampilan dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu keterampilan dasar, lalu keterampilan teknik, yang ketiga keterampilan interpersonal, dan yang terakhir keterampilan pemecahan masalah. Yang pertama mengenai keterampilan dasar, ini wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat, seperti kemampuan untuk membaca, menulis, dan mendengar. Lalu yang kedua ada kemampuan atau keahlian teknik. Keahlian ini merupakan keahlian seorang dalam pengembangan teknik, seperti menghitung secara tepat, lalu mengoperasikan komputer, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kemampuan interpersonal skill. Kemampuan ini merupakan kemampuan seorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerjanya, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja dalam suatu tim dengan baik. Lalu yang keempat ada keterampilan pemecahan masalah. Merupakan sebuah proses aktivitas untuk menjalankan logika, berargumentasi dalam penyelesaian masalah, serta kemampuan untuk mengetahui penyebab dan pengembangan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik. Nah, ini keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap masyarakat. Lalu peran dari LSM sendiri yaitu mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok masyarakat, juga untuk menjaga dari produktivitas dan kemandirian masyarakat itu sendiri, sehingga menitik beratkan pada pembangunan secara bersama. Sehingga pengembangan kreativitas usaha masyarakat ini perlu dilakukan dengan baik, baik itu pengembangan dasar, pengembangan keahlian dasar, lalu keahlian teknik, keahlian interpersonal, maupun yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam rangka itu, LSM dapat melakukan pendampingan dengan kelompok-kelompok seperti masyarakat tani, nelayan, masyarakat sekitar hutan, dan pada bidang-bidang seperti kesehatan, perhutanan, dan sebagainya. Pendampingan masyarakat dilakukan melalui kelompok sesuai dengan bidang fokusnya. Melalui kelompok inilah segala bentuk kegiatan dapat dilakukan, seperti simpan pinjam, pengembangan usaha, pelatihan teknis atau non-teknis, pengembangan wawasan, dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Sehingga melalui kelompok ini terjadi proses belajar mengajar serta saling membantu di antara sesama anggota. Melalui kelompok ini juga terjadi pengumpulan daya dan dana untuk mengatasi masalah secara mandiri. Maka dari itu, keterampilan usaha masyarakat terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu efektivitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, otonomi dan sumber dana independen. Dan yang ketiga, jaringan kerja yang baik. Sehingga keterampilan usaha masyarakat ini yang dikelola oleh LSM dapat berkembang.
Hanya itu pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. LSM juga dapat dipahami sebagai badan pengawas berkaitan dengan kebijakan yang hendak diterapkan dan pembangunan pada kepentingan publik agar kebijakan dapat berpihak dan membantu membangun masyarakat. Dalam upaya pembangunan masyarakat, LSM mempunyai 3 pendekatan, diantaranya dual welfare approach, the development approach, and the empowerment approach. LSM menjadi instrumen yang memiliki kemampuan menghimpun massa serta perannya sebagai garda terdepan yang berpartisipasi membantu pemerintahan dalam menjaga membela hak rakyat dan membantu mengembangkan taraf hidup. Dalam rangka pengembangan keterampilan masyarakat, LSM dapat melakukan pendampingan dengan mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok civil society dan masyarakat. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.